Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari Rabu Abu ini kita umat Katolik di seluruh dunia mengawali masa pertobatan yang ditandai dengan menerima abu. Setiap tahun saya selalu menekankan bahwa ini adalah masa retret agung untuk kita semua. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan, masa retret agung untuk kita semua. Saya mencoba merangkum definisi retret berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Oxford, yaitu suatu tindakan untuk mengasingkan diri, mengundurkan diri secara sengaja dari keramaian dan kesibukan, untuk mengosongkan diri, bermenung, dan mengevaluasi diri di dalam suasana doa. Lalu, retret itu disebut agung karena dilangsungkan dalam kurun waktu yang sangat lama, misalnya 30 hari. Masa Prapaskah disebut retret agung karena selama 40 hari ini kita semua umat Katolik diberi kesempatan dan diwajibkan untuk lebih banyak mengambil waktu untuk melakukan 3 hal ini, yaitu berdoa, berderma, dan berpuasa. Berdoa berarti kita menjalani komunikasi dengan Tuhan. Berderma berarti kita lebih banyak menabur kebaikan dengan sesama. Dan berpuasa berarti kita berusaha menahan diri dari segala macam godaan untuk lebih menata diri kita menjadi lebih baik. Tujuan dari ketiga hal ini ialah untuk mengevaluasi kualitas kita dengan Tuhan, mengevaluasi kualitas relasi kita dengan sesama, dan juga untuk mengevaluasi kualitas dan perkembangan diri kita sendiri. Itu berarti kita diminta untuk masuk ke dalam diri kita dan menata diri kita kembali. Di dalam bacaan yang pertama, Tuhan berfirman, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Dalam konteks masa Prapaskah, dengan firman-Nya ini Tuhan mengajak kita agar selama 40 hari ini kita berfokus diri untuk mengoyakkan hati kita, bukan pakaian kita. Kita mengoyakkan batin kita, bukan fisik kita, dengan cara berpuasa dan berpantang sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus memperlihatkan tujuan dari mengoyakkan hati dan penyesalan atas dosa-dosa, yaitu untuk berdamai dengan Allah. Selain itu, Santo Paulus juga mengatakan, "Camkanlah, inilah saat perkenan itu, hari inilah hari penyelamatan itu." Artinya, masa Prapaskah adalah momen yang tepat bagi kita untuk melakukan pertobatan dan pendamaian dengan Tuhan. Sehingga di hari-hari inilah kita akan memperoleh penyelamatan dari Tuhan. Sedangkan di dalam bacaan Injil, ketika Yesus menekankan tentang berpuasa, berdoa, dan menjalankan kewajiban agama serta bersedekah, ada satu hal yang hendak ditekankan oleh Yesus, ialah lakukanlah semuanya itu dengan sembunyi-sembunyi. Sebab semuanya itu tidak harus dipertontonkan dan diumbar-umbar kepada dunia, tetapi semuanya itu merupakan persoalan pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan Hari Rabu Abu ini dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, hari ini kita menerima abu di dahi kita atau di kepala kita masing-masing. Hal ini hendak mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa
kita manusia berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Kita masuk ke dalam dunia ini dengan segala kerapuhan diri kita karena kita berasal dari debu tanah yang juga rapuh. Dan apa yang kita peroleh selama di dunia ini, bahkan diri kita sendiri, semuanya akan berakhir menjadi debu tanah. Lantas, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Masa Prapaskah mengingatkan kita untuk bertobat, menabur kebaikan, dan semakin menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Kedua, saya suka merenungkan lebih mendalam tentang pesan Yesus di dalam bacaan Injil. Yesus mengendaki agar kita menjalankan kewajiban agama, bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Semuanya itu harus dilakukan di tempat yang tersembunyi dan tidak perlu mengumbar-umbar semuanya itu di media sosial ataupun di mana saja. Sebab sekali lagi, semua itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan dan tidak menjadi konsumsi publik. Karena yang terpenting ialah apakah kualitas doa, kualitas puasa, kualitas berderma, dan kualitas menjalankan kewajiban keagamaan kita berdampak dalam hidup ataupun diri kita atau tidak. Intinya, di masa Prapaskah ini, kita tidak sekedar berdoa, kita tidak sekedar bertobat, kita tidak sekedar berpuasa ataupun bersedekah sebagai suatu ritual keagamaan belaka yang harus dilakukan di masa pertobatan ini. Tetapi semuanya itu harus berdampak dalam perkembangan kualitas batin kita, perkembangan kualitas hati kita, dan perkembangan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Tuhan memberkati Anda semua.